Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Klan Official. Saudaraku, ada informasi apa kali ini? Ini kita sangat kaget juga, tetapi saya bisa mengerti adanya berita bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman itu disomasi oleh lembaga atau institusi yang katakanlah mewakili atas nama lembaga yang mengatasnamakan lembaga Habib lah ya, saya tidak sebut namanya karena pesannya seperti itu, tidak usah disebut dulu. Tetapi saya tidak heran ya, karena beberapa waktu yang lalu di tahun sebelum ini, Kiai Imaduddin tidak hanya disomasi, bahkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu pernah dilaporkan ke polisi. Tetapi pasti ada hikmah ya di balik semuanya. Nanti kalau misalnya Kiai Haji Imaduddin Usman disomasi dan ini kemudian masuk ke ranah hukum, maka akan memperjelas suasana nanti. Karena di pengadilan bisa jadi nanti diarahkan menuju kepada pembuktian tes DNA. Ya, karena kita bisa menduga somasi tersebut pasti ada kaitannya dengan ceramah-ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang isinya telah mengkritisi eksistensi dan kebenaran nasab dari Pak Alawi, saudara. Oke. Namun sebelum itu seperti biasa, saudaraku, sebelum kita sampaikan informasi itu, kita doa dulu. Semoga semuanya sehat walafiat, sehat lahir dan batin, dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah, dan semoga diberikan umur usia yang panjang dan diberikan keselamatan baik itu di dunia maupun di akhirat. Kita selalu ingatkan bahwa untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu, tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Alawi, ya, karena sebagaimana juga sudah diviralkan oleh banyak konten kreator, Kiai Imaduddin juga sudah menyampaikan bahwa nasab Alawi itu secara ilmiah bukan fitnah, tidak terkonfirmasi berdasarkan kajian kitab nasab sejarah dan filologi, dan juga berdasarkan tes DNA. Menurut Dr. Sugeng Sugiharto, mustahil hukumnya Alawi itu sebagai keturunan Rasulullah. Nah, saudaraku, sering kali kita sampaikan, ini kita ulang di dalam mukadimah video kita karena kita ingin supaya masyarakat yang baru menemukan channel kita, dia tahu bahwa Alawi itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan kajian ilmiah dan mustahil sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan tes DNA. Tampaknya Pak Alawi dan para muhibinnya tetap merasa dirinya adalah keturunan Rasulullah, sehingga melakukan berbagai cara, berbagai upaya untuk menghentikan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Setelah viral bagaimana ada oknum kiai yang membuat footnote ya, viral bocor suaranya yang di situ dia meminta kepada Pak Kapolda Jawa Timur agar memblokir Kiai Imaduddin agar tidak diizinkan, agar Kiai Imaduddin dilarang untuk ke Jawa Timur Tuban ya, tetapi gagal. Alhamdulillah pelaksanaannya lancar. Tetapi sekarang nih Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini bukan diduga, memang mendapatkan somasi, saudaraku, mendapatkan somasi dari lembaga atau institusi ya, yang konon mewakili Habib ya, nggak tahu apa namanya. Tetapi saudara, kita tidak heran sekali lagi. Kenapa? Karena pada tahun yang lalu, pada sekitar tahun 2023 ya, di sini ada kabar pada tanggal 18 bulan 5, 1 tahun yang lalu berarti, Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya pada bulan Mei. Tanggal 18 Mei 2023 ada berita yang mengangkat bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman itu dilaporkan ke polisi. Jadi saya tidak heran kalau sekarang disomasi lagi. Tapi kita berpesan ya kepada Kiai Imaduddin, nggak usah bingung, nggak usah gentar,
tetap lakukan edukasi karena ini ranahnya adalah ranah ilmiah. Seperti halnya 1 tahun yang lalu ini dikabarkan buntut dari ceramah, tulisan dan opini yang disampaikan oleh Kiai Maduddin Usman Al-Bantani ke khalayak ramai terkait dengan kesahihan nasab para habib di Indonesia yang mayoritas belum terbukti secara ilmiah memiliki jalur berdarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Lembaga Bantuan Hukum LBH Melati Suci Al Mubarok bersama pengurus pusat Majelis Muhyin Nufus melaporkan Kiai Maduddin ke polisi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, jadi sebelum disomasi pada saat ini, dulu 1 tahun yang lalu Kiai Maduddin sudah pernah dilaporkan ya oleh Oknum Ba'alawi melalui LBH Melati Suci Al Mubarok di Yogyakarta, ya kan? Nah, Ketua LBH Melati Suci Al Mubarok sekaligus pengacara dari pengurus pusat Majelis Muhyin Nufus Adi Sahlan SH menegaskan, bahwa pernyataan maupun tulisan dari Kiai Maduddin telah menimbulkan konflik sosial atau perpecahan di kalangan umat muslim di Indonesia. Nah, kita potong dulu informasinya. Menurut saya itu framing ya, tidak ada tesis Kiai Maduddin itu menimbulkan perpecahan, tidak ada ya. Tidak menimbulkan konflik sosial, tidak ada. Jadi selama ini tidak ada konflik sosial. Karena memang tujuannya untuk edukasi, bukan untuk provokasi. Justru berpotensi konflik sosial kalau dari Ba'alawi terus ceramah-ceramahnya isinya doktrin, ya. Itu ya. Nah, akar persoalan adalah buku Kiai Maduddin yang berjudul Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia, sebuah penelitian ilmiah yang diterbitkan oleh Maktabah Nahdlatul Ulama Banten pada tahun 2022. Padahal dari kajian akademis kami, hasil penelitian yang Kiai Maduddin lakukan sangat jauh dari sisi etika penelitian dan apalagi sisi metodologi penelitian ilmiah yang lemah. Kami telah membedah klaim riset ilmiah yang ia lakukan itu rupanya cacat secara metodologis, jelas sahlan ya. Jadi saudaraku, saya disclaimer ya, kalau kalian tidak ingin mendengarkan bacaan saya, silakan Anda membaca sendiri di barakati.id. Kalian bisa ketik di pencarian Google Kiai Haji Maduddin Usman dilaporkan di Jogja gitu. Nanti metu semua, nanti keluar semua beritanya ya. Jadi ini sejak tahun 2023 Kiai Maduddin itu sudah ada yang melaporkan ya di Jogja. Nah, sekarang Kiai Maduddin disomasi lagi, tapi nggak usah khawatir. Kejadian seperti ini pernah dilakukan juga oleh Oknum Ba'alawi ya, yaitu mensomasi Kiai Haji Nur Ihya Salafiyah di negara, mensomasi Gus Fuad Pleret, kemudian mensomasi Gusmar KBN Nusantara, dan bahkan mensomasi Tengku Muda Kori. Tapi kemudian sang orang atau si orang yang mensomasi itu diklarifikasi, dia malah tidak ngaku. Dia tidak mengaku bahwa dia telah mensomasi Gus Fuad, kemudian Kiai Nur Ihya maupun Gusmar dan Tengku Muda Kori. Nah, itu. Jadi ini kita tunggu beritanya apakah nanti serius. Kalau serius maka sebaiknya masalah ini memang akan dibawa ke ranah hukum. Kalau itu terjadi maka perdebatan ilmiah ini sudah memasuki babak baru, yaitu memasuki ranah hukum. Tampaknya memang banyak pihak yang sudah merasa gerah karena ingin sekali masalah ini dimasukkan ke ranah hukum supaya terjadi proses tes DNA sehingga ada pembuktian bahwa Ba'alawi itu secara genetik nanti bisa diumumkan berdasarkan pengadilan mereka benar-benar bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai saksi ahli sudah ada di situ, ada Dr. Menasem Ali, ada Dr. Sugeng Sugiharto, itu bisa jadi saksi ahli ya. Kita lanjutnya ya, ini berita yang dulu. Nah, saudaraku, oleh sebab itu lanjut kata Sahlan. Sahlan ini adalah seorang pengacara ya. Seorang pengacara, dia juga seorang ketua dari LBH Melati Suci Al Mubarok ya. Oleh sebab itu lanjut kata Sahlan ya. Seharusnya, nah ini ditulis di sini Imaduddin. Nah, saya kan nggak enak, saya terus terang nggak nyaman menyebut Kiai Imaduddin, hanya namanya saja saya tambahi di sini Kiai Imaduddin.
Oleh sebab itu, lanjut kata Sahlan, seharusnya Ki Imaduddin tidak menyampaikan baik dalam bentuk ceramah maupun tulisannya ke khalayak ramai yang awam karena penelitian yang ia lakukan masih bersifat sementara, belum final ya. Pernyataan dari Ki Imaduddin yang masih sangat jauh dari kesimpulan ilmiah tersebut akhirnya menimbulkan kegaduhan dan salah persepsi dari masyarakat umum, khususnya kalangan umat muslim di Indonesia. Karena itu, telah menyampaikan kesimpulan sementara tersebut di podium dengan gaya kontroversial dan bahkan provokatif. Tegas Sahlan sembari menegaskan segala bentuk pernyataan dari Ki Imaduddin tersebut harus segera dihentikan sebab hal ini bila menimbulkan konflik sosial yang lebih luas ya bisa menimbulkan, itu dugaan dari Pak Sahlan ya. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang dinilai meresahkan tersebut bahkan diduga menjadi ujaran kebencian, maka pihaknya bersama pengurus pusat Majelis Muhyin Nufus di bawah Ketua Ahmadi SPDI dan Sekretaris M. Seno Aji Wijaya Putra SPSI beserta bersama jamaah Majelis Muhyin Nufus yang berlokasi di Yogyakarta dengan melaporkan Ki Imaduddin ke Polda Yogyakarta dengan nomor LPB 337 garis miring Romawi 5 garis miring 2023 SPKT garis miring Polda DI Yogyakarta. Diketahui ya, Ki Imaduddin Usman Al-Bantani adalah pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang berlokasi di Kampung Cempaka, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ki Imaduddin ini adalah pula wakil ketua Komisi Fatwa MUI Banten. Nah itu ya, jadi sebelum Kiai Imaduddin dilaporkan pada saat di Yogyakarta, memang kita semuanya tahu bahwa Kiai Imaduddin berhasil meyakinkan dan mengedukasi sebagian umat dan yakin bahwa Ba'alawi memang bukan keturunan Rasulullah, dan sekarang 100% aku yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah SAW. Sehingga somasi yang dilayangkan kepada Kiai Imaduddin saya yakin tidak akan berpengaruh ya kepada semangat Kiai Imaduddin untuk terus mengedukasi masyarakat. Kenapa? Jangankan disomasi, ya, jangankan disomasi, dilaporkan saja beliau dari jalan terus sudah 1 tahun itu laporannya. Tapi Kiai Imaduddin terus jalan terus untuk niat edukasi masyarakat. Begitu ya, saudaraku. Dari siapa ini yang sudah komentar? Dari Bang Mulyono, terima kasih ya. Tidak ada sejarahnya pribumi harus mengalah sama migran Yaman. Yang jelas kedatangannya di bawah Belanda, itulah sejarahnya. Satu kata, lawan dan bongkar semua kebohongan Habib Ba'alawi. Terima kasih saudaraku, langsung saja saya sampaikan sumber beritanya dari mana. Nah ini saya dapat informasi bahwa Kiai Imaduddin disomasi oleh lembaga atau institusinya Habib itu dari channel AWK Kertapati ya. Silakan disimak beritanya berikut ini ya. Pembahasan hari ini ada kabar bahwa Kiai Haji Imaduddin itu disomasi oleh institusi tertentu. Karena ini tidak boleh dipublish kepada yang bersangkutan, Kiai Haji Imaduddin, maka ini hanya saya sampaikan secara sepenggal saja bahwa beliau disomasi oleh sebuah institusi yang mewakili Ba'alawi. Tapi anehnya, somasi itu hanya berbentuk PDF, bukan dipublish dan dinarasikan terang-terangan oleh seseorang yang mewakili institusi tersebut. Kemudian kabar yang kedua, ini memang gimana ya, sangat-sangat menggemaskan dan sangat-sangat, susah saya ngomong. Tapi kalau kita bicara dalam konteks framing di media sosial, sepengetahuan saya, bahkan saya sendiri, itu tidak pernah menyudutkan secara subjektif seorang klan Ba'alawi atau seorang individu dari bagian mereka secara spesifik menyebut nama, kemudian mengejustifikasi sebagai predikat ini, sebagai predikat itu, yang intinya adalah predikat yang buruk, yang akhirnya itu dibaca oleh publik. Nah, ini ada akun media sosial yang dengan terang-terangan
mempublish, menjustifikasi Kiai Haji Madudin dengan sebutan anti-Yahudi. Coba Anda perhatikan di layar monitor Anda. Akun ini sebetulnya sudah terang-terangan, sudah jelas-jelas menjustifikasi Kiai Haji Madudin sebagai anti-Yahudi, dan ditambah lagi sudah menyudutkan beliau dengan menarik-narik nama ayah kandung beliau. Tapi ini semua tergantung dari Kiai Haji Madudin. Apakah akun ini akan diseret kepada ranah hukum atau tidak? Karena sepertinya sekarang ini sudah mulai babak baru perdebatan polemik tentang palsunya nasab dan balau ini kayaknya sudah mulai pada tarik-menarik dan ingin segera dimasukkan kepada ranah hukum. Nah, kalau itu benar, sepengetahuan saya, yang terus saya ikuti, tokoh-tokoh yang selama ini lebih vokal, lebih punya data, lebih punya referensi yang kuat mengenai palsunya nasab dan balau ini, beliau-beliau ini siap sebagai saksi ahli ketika persoalan ini diangkat atau ditarik atau dimasukkan ke ranah hukum sebagai saksi ahli. Kita tunggu saja bagaimana perkembangan. Sepertinya polemik nasab dan balau ini sudah masuk babak baru, masuk ke ranah hukum. Kita tunggu saja perkembangannya. Yang kita bahas hari ini adalah bagaimana persiapan ketika podcast di Bisikan Rhoma Irama yang kemarin di hari Senin, kalau nggak salah tanggal 24 Juni itu diambil videonya oleh tim dari Bisikan Rhoma Irama. Saya memang hadir dalam video waktu itu. Saya dari Bogor, langsung saja lurus melewati pasar Cibinong yang dulu memang punya kenangan yang sangat ya lumayan lah, karena saya sebagai sopir angkot waktu itu. Di pasar Cibinong lurus saja, nanti lewat ada nama Naterman, ada Roman Huba di Cilidong, di Celodong, terus lurus lagi terus nanti melalui sebuah hotel yang legendaris di Cimanggis waktu itu bernama Uli Arta. Terus lurus saja terus nanti ketemu Simpangan Depok ya. Jadi kalau dari Bogor itu langsung Simpangan Depok melalui pasar Cibinong. Nah, di Simpangan Depok itu kalau ke kanan ke perumahan Jati Jajar, dilurus saja tembusnya ke Sindangkarsa, tembusnya ke Pekaburan, akhirnya ke Sukotani, akhirnya masuk tol Cimanggis. Nah, kalau lurus itu ke Cisalak, ke Cimanggis, bisa juga sampai ke Kampung Rambutan, dan kalau mau ke Margonda juga bisa lewat situ. Nah, dari Simpangan Depok itu tinggal ke kiri aja melalui menelusuri Jalan Tol Iskandar, kemudian tepatnya di BBM, istilahnya di wilayah itu ya, wilayah di mana kediaman Bang Haji Rhoma Irama di studio Soneta itu disitulah sebelah kanan sebelum pom bensin. Nah, kita masuk di kediaman beliau di Soneta Record, kurang lebih jam 3 kalau waktu itu ya, dan Dr. Mane Kemali dan rombongannya itu belum sampai pada waktu itu. Dan kemudian kita bincang-bincang dengan timnya Bang Haji Rhoma Irama, dan beberapa saat kemudian baru Dr. Mane Kemali tiba di tempat studio rekod Soneta. Dan seperti biasanya sebelum acara dimulai, take video di Bisikan Rhoma Irama ini seperti biasa Bang Haji dan narasumbernya pasti berbincang-bincang dulu di depan studio ya, sambil ngopi-ngopi dan lain sebagainya. Nah, di dalam perbincangan pra pengambilan take video sebelum podcast dimulai, ada beberapa cerita-cerita penjelasan yang kemarin memang sempat saya publish, tapi
akhirnya di take down. Ya ini karena urusan privasi, urusan yang mungkin memang sangat private sekali. Beliau tidak berkenan jika video itu dipublish dan akhirnya sudah saya take down. Dan pada intinya nanti malam podcast yang kemarin diambil videonya pada tanggal 24 Juni 2024, nanti malam tanggal 28 hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat akan ditayangkan. Dan isinya daripada podcast tersebut sangat-sangat menginspirasi. Menginspirasi dari sisi penelaan tentang bagaimana kajian filologi itu masuk membahas mengenai nasab klan Ba'alawi. Tapi bukan dari sisi ilmu nasab, tapi dari kajian filologi, dari kajian-kajian manuskrip, dari kajian-kajian artefak yang ditemukan pada zaman yang Anda juga pasti sudah tahu dan sudah mendengar. Ada kekosongan, ada keterputusan riwayatan tentang nasab klan Ba'alawi ini kurang lebih 550 tahun. Dan disitulah nanti akan dijelaskan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Dan pasti Anda terkejut mendengar uraian, narasi, statement, argumentasi by data yang nanti Anda wajib saksikan di podcast Bisikan Roma yang menghadirkan narasumber Dr. Maneka Mali. Pasti Anda terkejut. Ya, saksikan aja nanti pas jam 19 malam tanggal 28 Jumat hari ini pukul 19 malam. Tanggal 28 bulan Juni 2024, hari Jumat hari ini, nanti Anda saksikan podcast Bisikan Roma yang menghadirkan Dr. Maneka Mali yang isinya pasti Anda terkejut. Ya, silakan menyimak di podcast nanti malam. Ya, saudaraku, itu ya informasi yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kalau tidak salah dugaan, kalau tidak ada perubahan jadwal, nanti malam itu akan ditayangkan, akan dipublikasikan podcast antara Dr. Menasem Ali dengan Haji Rhoma Irama. Tentu kalian juga sudah tahu seorang Dr. Menasem Ali adalah seorang ahli filologi. Beliau akan membahas tentang sumber-sumber eksternal, perbandingan dari berbagai data sumber yang ada. Sebenarnya bukan hal baru ya, karena apa? Sebelum beliau mengikuti podcastnya Haji Rhoma Irama, Kiai Menasem Ali, saya bilang ya, Profesor Dr. Menasem Ali, itu adalah orang yang sudah mempublikasikan hasil temuan beliau bahwa Ba'alawi ini tidak terkonfirmasi ya berdasarkan kajian kitab-kitab eksternal. Jadi tidak ada daya dukung dari kitab eksternal, bukti-bukti eksternal tentang keberadaan dari Ubaidillah. Ya artinya apa? Artinya Ba'alawi itu hanya mengklaim sepihak, hanya pengakuan sepihak dari dirinya sendiri. Nah, Dr. Menasem Ali itu sering mengatakan kalau klaim itu secara sepihak dari diri kita sendiri, maka ya sulit dipercaya. Harus ada pihak lain atau pihak eksternal yang mengakui keberadaan atau eksistensi dari Ubaidillah. Kenapa begitu? Karena tokoh-tokoh sebelum Ubaidillah itu seperti yang paling kita hormati kagumi yaitu Nabi Muhammad saja, yang usianya jauh lebih tua dari Ubaidillah pastinya, itu ada bukti-bukti eksternal yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh historis, bukan tokoh fiktif. Dan juriyah Nabi yang asli yang lain selain klan Ba'alawi ya, karena klan Ba'alawi bukan juriyah Nabi, itu ada bukti-bukti eksternal ya, kitabnya sahih. Tidak hanya ditulis dari internal mereka, tapi ada dari pihak eksternal. Nah, sementara Ba'alawi ini
yang baru masyhur pada abad ke-9 itu hanya dimasyhurkan oleh kalangan mereka sendiri, yang mereka itu tidak punya data eksternal ya tentang eksistensi mereka, sehingga menjadikan orang lain tidak percaya bahwa Ba'alawi itu benar-benar sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu ya. Nah, begitu ya saudaraku, silakan nanti kalau kalian ingin menyimak, nyimak saja di channel Bisikan Roma. Baik, saya ingin baca-baca dulu komentar Anda yang terbaru saja. Dari yang terbaru ya. Terima kasih. Pangeran Pongkeng. Satu bukti bahwa klan Ba'alawi rungkat adalah mereka tidak bisa apa-apa kecuali persekusi. Nah, bicara persekusi bisa dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Bisa dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Nah, somasi kepada Kiai Imaduddin itu termasuk persekusi non-verbal yang dalam bentuk PDF itu. Yang pernah secara fisik ya yang dilakukan pemukulan-pemukulan oleh Bahar Smith itu persekusi secara fisik. Ya benar sekali saudaraku. Dari jejak kaki, daripada ngaku-ngaku cucu Nabi tapi malah merusak ajaran Nabi itu lebih jelek. Ya. Ahli ilmu filologi adalah Profesor Dr. Menasem Ali. Nah nanti kalau misalnya benar-benar masalah perhabiban ini masuk ke ranah hukum, salah satu pakar hukum, bukan pakar hukum ya, salah satu saksi ahli adalah Dr. Menasem Ali sebagai ahli ilmu filologi ya. Dari Bang Sutarman, cerdas dari mana masih percaya buku yang mengatakan bumi datar, bintang terbenam, sel telur keluar dari tulang. Iya, saya jadi ingat ya, dulu sebenarnya sudah pernah terjadi ya hal semacam Kiai Imaduddin, yaitu di zamannya ya ketika ada teori bahwa bumi datar ya, doktrin dulu dikeluarkan oleh kaum agamawan ya, dari kalangan gereja waktu di Eropa. Lalu muncullah nama yaitu siapa itu? Galileo ya, sama Kopernikus ya, ngomong bahwa bumi itu tidak datar tetapi bulat berdasarkan penelitian riset. Nah, waktu itu yang ilmiah itu disalah-salahkan. Bahkan yang namanya Galileo itu sampai ditahan ya, demi memperjuangkan kebenaran sampai ditahan. Tetapi kebenaran ilmiah menemukan jalannya sendiri ya. Akhirnya sampai sekarang pun terbukti ternyata Galileo yang meninggal dalam tahanan itu benar ya. Doktrin dari kalangan agamawan yang salah. Nah sekarang juga sama nih. Ba'alawi mengaku cucu Nabi itu doktrin. Lalu dilawan secara ilmiah oleh Kiai Imaduddin. Sebenarnya kan Kiai Imaduddin hanya meneliti, lalu menyampaikan hasilnya apapun disampaikan. Kalau hasilnya ternyata Ba'alawi keturunan Rasulullah, saya yakin ya, Kiai Imaduddin juga akan menyampaikan. Tapi kebetulan hasil karyanya beliau, hasil penelitiannya ternyata menunjukkan Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Ya disampaikan sesuai dengan hasil penelitian, karena beliau adalah seorang ulama yang memegang tinggi kejujuran ilmiah. Tidak boleh hasilnya disampaikan dengan reka-reka atau mereka-reka atau ngarang, nggak boleh. Hasil penelitiannya harus dipublikasikan sejujur-jujurnya. Kalau hasilnya ternyata membuktikan Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, ya nggak ada masalah, saya kira. Oleh karena itu, somasi yang disampaikan kepada salah satu institusi kepada Kiai Imaduddin, ini tidak betul menurut saya. Ya, kalau ini sampai di pengadilan, yakin saya ini Kiai Imaduddin akan menang, sama seperti kasusnya Galileo. Nah, karena Kiai Imaduddin dasarnya adalah ilmiah, dan itu tidak hanya berdasarkan kajian kitab nasab, bahkan Dr. Sugeng Sugiharto berdasarkan kajian genetika melalui tes DNA, itu menyatakan lebih tegas lagi, mustahil Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Sehingga saya secara pribadi, sama dengan Kiai Imaduddin, sama dengan Dr. Honoris Causa, Dr. Yusuf Mubarok, saya hakul yakin, ainul yakin 100% ya,
Ba'alawi bukan sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu saja saudara-saudara apa yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf tidak semua komentar bisa saya baca karena keterbatasan waktu. Pada sore hari ini saya mampu hanya 30 menit kurang lebih. Salam persaudaraan, video ini kita buat bukan untuk membenci atau merendahkan siapapun, tapi ini untuk mengedukasi, tidak juga untuk membenci, untuk ujaran kebencian, tidak. Ini untuk menebarkan kasih sayang, cinta kepada semuanya. Kita perjuangkan kesetaraan, jangan ada yang merasa lebih mulia dari yang lainnya. Kita jaga persatuan-kesatuan, kita jaga NKRI. Salam persaudaraan, salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!